Nah saya ambil air, saya ngepel kamar per kamar. Nah ibu saya di situ dekat makanan. Nah anak saya lari ke sini. Jadi sini lari ke depan, balik sini aja deh, Pak. Oh iya, pokoknya muter sini ya, Iya. antara rumah sini, rumah sini, rumah sini. 3 kali ini langsung hilang, saya makanya bingungnya gitu. Karena Mentalnya Bapak keren loh, Pak. Ininya masih bisa jalan, malam masih bisa nawarin Saya- susu. Yakin masih ada Pak, makanya saya pikir Bapak masih yakin ada sih di sini. ada, Masih saya ada. juga yakin ada, Pak. Ah, lu nanti buluan. Bulu. Iya. Terus nempok ke handap. Karasa dikit-dikit tuh. Enggak Tapi sampai kelihatan. enggak sampai begini-begini. Saya cuma ngelihat aja, oh ini bulu. Bulu, gitu. gitu ya. Iya. Terus kemudian saya ngelihat ke handap, dia berbuntut, Mang Haji. Berbuntut. Berbuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang semuanya. Ini kita lagi ketemu sama teman saya. Teman saya, Mang Sesep, dan ini Ustadz Asep Rahmatuddin. Gitu. Saya itu akhir-akhir ini mengikuti perkembangan Darel, bocah yang hilang di Subang. Yang hari ini itu mungkin hari ke-9 itu belum ketemu anaknya. Jadi saya ikutin perkembangannya seperti apa, antara sesuatu yang logis dan sesuatu yang tidak logis, saya selalu akur-akurin gitu, Mang. Saya akur-akurin. Memang kalau dari segi ini logika, kelogisan gitu ya, sepertinya kok jauh gitu ya. Karena kalau dia celaka itu harus ketemu, harus ada jasanya, fisiknya. Kemudian dari sisi teritorial juga kan sesuatu yang nggak mungkin anak itu bisa keluar jauh. Nah ini kan terus menjadi bahan pertentangan gitu ya, opini di antara masyarakat. Karena ada tokoh yang bilang ini bukan alasan diambil oleh sesuatu yang gaib. Sementara keluarganya, orang tuanya meyakini itu. Dan ini kan fenomena yang muncul di tengah masyarakat kita dari dulu. Kebetulan saya itu lahir di dalam di kampung, dan mitos seperti itu berkembang. Ada juga yang ini Pak, yang itu tahayul, itu nggak mungkin gitu kan. Dan saya diberdasarkan dalam tradisi keluarga dan masyarakat yang sering mengatakan bahwa itu tahayul, nggak mungkin gitu kan. Nah sementara di kampung saya juga ada mitos gitu. Ada mitos misalnya gini, jangan main sore-sore, nanti kena sandekala gitu, atau kena kelong wewe, atau diselong. Diselong saya nggak tahu maksudnya, tapi diselong itu katanya diculik oleh makhluk gaib. Kukelong. Ya, kelong ya. Nah, kalau di saya itu namanya diselong. Selong itu mungkin apa? Kelong wewe itu ya. Kalau di saya yang namanya kukalong itu ya kelong wewe. Kelong wewe. Iya. Kelong wewe itu kan Salah yang satu, di ini. Iya, jenis lain dari jin atau apalah. Ya, kelong wewe. Kelong wewe. Nah, di saya disebutnya takut diselong. Diselong itu mungkin di bawah ya. Iya. Nah, itu diselongkeun. Dan itu berkembang di saya itu. Tapi sebagian masyarakat juga karena nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Tapi kan nggak mungkin juga ada cerita seperti itu kalau tidak ada yang pengalaman. Tidak dulu-dulunya itu nggak ada kejadian. Nggak mungkin cerita fiksi gitu. Mungkin kok pinter amat orang ngarang-ngarang kayak gitu. Dan ini fenomena Darel bagi saya sangat menarik karena ini ada fenomena seperti ini hidup dan
membuat opini pertentangan antara sesuatu yang logis, ilmiah, dan sesuatu yang tidak ilmiah gitu. Dan kebetulan ini saya itu sebelum kejadian Darel ini terjadi hampir setahun yang lalu itu ini teman saya yang sering bareng main sama saya itu pernah bercerita bahwa dirinya itu pernah hilang selama 1 malam penuh. Namanya Mang Sesep, semalam ya. 1 malam. Nah ini Mang Sesep, nanti Mang Sesep akan cerita dan dia hakul yakin berani disumpah karena orang tuanya menjadi saksi, kakak-kakaknya menjadi saksi, Satu kampung menjadi saksi karena ikut mencari Mang Sesep ini waktu hilang. Gitu. Nah ini sebelah kanan saya ini Ustadz yang lulusan UIN, jurusan apa? PAI. Jurusan PAI, tapi sehari-hari ini menjadi ustadz di kampungnya dan mempunyai wawasan keagamaan yang jauh melebihi saya lah gitu ya. Nanti kita akan dengar bagaimana pandangan-pandangan keagamaan dari Ustadz Asep ini. Nah, Mas Asep cerita dan berani disumpah kan? Ya. Berani disumpah. Beliau sekarang sedang mendalami agama dan Insyaallah. beliau ini cerita sama saya waktu itu nggak percaya kayak gini, tapi ketika beliau percaya, saya tanya, sumpah demi Allah katanya gitu. Dia bukan pelaku, korban gitu. Sopang gimana dulu ceritanya Amang Leungit mimitina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan coba menceritakan apa yang saya alami pada waktu itu. Tentu insya Allah tidak dikurangi, tidak ditambahi, gitu ya. Perkara kemudian mau dipercaya ya. Hak. Iya hak ya, mangga lah. Yang jelas cerita ini saya alami waktu saya usia berapa tahun ya, sekitar kelas 4 SD lah. 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi udah agak ingat lah. Daya ingat saya sudah 10 tahunan. 10 tahunan. 10 tahunan. 10 tahunan, Usia 10 tahunan. Kalau Darel kan 3,5 tahun. Iya, saya 10 atau 11 tahun. Karena pada waktu itu masuk sekolah itu udah 7 tahun. Oh, kalau 7, 4 itu 11. 11 tahun. Ya. Iya, jadi daya ingatnya sudah lumayan Ingat lah ya. ingat, iya. Iya, kelas Dan 4. saya benar-benar selangkah pun istilah katanya saya benar-benar tidak ada yang lupa. Nggak lupa ya. Iya. Rangkaiannya nggak Iya, lupa. rangkaiannya, karena memang sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Orang yang jarang mengalami, saya mengalami gitu loh. Iya. Hal yang unik, tapi sulit juga diceritain sama orang. Iya. Dan ini dulu pertama cerita ke saya ketika saya mengorek-ngorek persoalan kenapa memperdalam agama gitu ya. Iya. Ya saya itu sebenarnya pernah mengalami hal yang sebenarnya kayak nggak logis gitu, tapi Logis. dia ngalamin Iya. gitu. So gimana tuh? Karena pun juga bertentangan juga dengan agama yang saya coba geluti gitu ya. Iya. Nggak matching juga nih, yang sebenarnya saya bohong atau gimana gitu. Saya bilang bohong nggak mungkin juga Ustaz. Saya bohong usia segitu, terus kemudian saya mengorbankan masyarakat satu kampung misalnya untuk nyari saya, hanya kalau zaman sekarang tuh ngeprank istilahnya kan nggak mungkin gitu. Kan nggak ngeprank. Terus kalau ngeprank kan pasti kelihatan lah orang kemudian nggak bikin yang macam-macam. Iya. Oke, kita lanjut. Ceritanya begini nih ya. Pada suatu malam, zaman dulu tuh ada kauk dulang. Kauk permainan. Dulang, main-mainan dulu kan belum ada listrik ya. Nggak ada listrik ya? Di rumah panggung nggak ada. Jadi kauk dulang itu sejenis mainan di mana kita itu dikelitikin sama orang tua. Jadi kita geli. Geli. Nah, di suatu malam, kalau nggak salah maghrib ya. Maghrib. Iya. Ya, persis maghrib gitu. Nah, kemudian habis maghrib mungkin. Habis maghrib ya. Seperti biasa pada waktu itu anak suruh sering ngariung lahnya. Iya. Sering ngariung. Saya sama bapak saya itu suruh tidur bertiga nih. Bapak masih ada nggak? Masih ada pada waktu itu. Sekarang sudah ada. Okay. Udah alhamdulillah. Jadi si
pertama di kau dolang tuh kakak saya. Kau dulang si dulang kamana gentep. Nah, langsung ke kakak saya pun. Ya. Kebetulan posisi saya di tengah nih. Dia tuh kan suka pada kayak sujud gitu ya posisinya ya. Bukan terlentang. Oh, terlentang. Terlentang berbaris. Oh, terlentang gitu. Ya, bapak saya di atas nih, sini nih. Kau dulang ini nih ngaji. Jadi kan kemudian yang kedua setelah kakak saya langsung ke adik saya. Nah, ketika mau ke saya, bapak saya udah gini, kau dulang, si dulang kemana gentepnya kan, saya takut jadinya kan, waduh ke saya nih, getek. Iya. Nah, saya bangun lari, saya langsung lari. Oh, jadi karena lihat kakaknya gegerewekan, jerit kan sama adiknya. Jerit ketawa gitu kan. Ketawa. Amang mau terus antisipasi. Iya. Begitu mau ke Amang loncat lari. Lari kemana? Ke dapur. Lari ke dapur. Dulu kan rumah itu panggung ya. Rumah panggung. Iya, rumah panggung. Akhirnya kita lari ke dapur. Tentu namanya rumah panggung ke dapur. Kalau dapur nggak di panggung. Ya, jadi langsung ngejlog ke sana. Ngejlog. Jadi di sini kan ada tangga tuh, ada tetean. Golodok. Iya. Nah, saya turunlah ke golodok tuh. Jeleng gitu. Iya, keleng gitu. Ini nggak ada pintu. Pakai kain. Oh, hordeng ya, pintu kain dulu mah ya. Baheula lama kan gitukeun atau dikitukeun. Yang sebenarnya warna putih itu. Cuman udah jadi semu hitam. Ya, biasa kan tas dahar bari ngelap gitu kan eta biasa lah. Tapi kalau dropnya gitu mau dicuci. Putikan sok menanggo putik baru das. Iya. Nah, terus kemudian kan saya turun tuh kaki sebelah. Jalan. Ya. Lompat itu dalam posisi lari ya. Iya, ya turunnya enggak juga karena gelap ngaji. Oh, gelap. Pada dapurnya gelap, ada listrik, gelap banget gelapnya juga. Banget. Turun gelap. Nah, saya pikir itu tangga, apa namanya tadi? Golodok. Ya, iya, tangga ternyata yang saya rasakan itu adalah tangan. Tangan yang sangat besar sekali, dua ini nih. Ini. Iya. Jadi lamun eta mah disamkam kieu meureunnya. Nah, begitu, kurang lebih begitu. Dan memang yang saya tahu ya, yang saya kan lihat pintu nih. Langsung jlug gitu kan? Iya. Yang saya lihat memang posisinya juga dia begini. Oh, begini. Enggak bangun. Oh, jadi jongkok. Jongkok dia. Nandean. Iya, nandean langsung saya dibawa ke atas tuh. Begitu blek kan dia Amang teh. Terus langsung diangkat. Langsung digini. Ini diangkat turun. Iya. Punten Ustaz, tadi ada cerita ya. Jadi gitu. Diangkatlah ke atas. Iya. Diangkat ke atas. Rasanya gimana apa? Yang ada dalam pikiran apa? Ngarohnya. Oh. Iya. Dan itu mah bukan urusan apa namanya ya? Ya bukan lagi mimpi. Ya orang bangun sebangun-bangunnya ya kita ngelihat. Semuanya ngelihat. Ama masih lihat orang nggak? Enggak. Oh kan di dapur ya? Enggak, iya. Enggak, ke dapur juga kan ada para, ada genteng, ada apa, tapi nobros kita. Oh, itu bisa nobros genteng gitu ya? Nobros. Iya. Sama sekali tidak kehalangin sama apapun. Kleng gitu langsung di atas kita. Iya. Dina leungeun. Kan urang teh antara naon ngaranna teh antara ieu teh naon gitu kan. Iya, karena aneh juga. Iya, kan? Aneh. Akhirnya saya mencari tahu. Ngeriset lah otak kita kan. Iya teh naon ya. Iya, iya teh naon. Akhirnya kita ngelihat nih. Ih, buluan. Oh, ininya berbulu. Ya, buluan. Nah, leungeun teh buluan. Bulu. Iya. Terus nempok ke handap. Karasa gitu. Enggak Tapi sampai kelihatan. Enggak sampai begini-begini. Saya cuma ngelihat aja, oh ini bulu. Bulu gitu. Iya. Terus kemudian saya ngelihat ke handap, dia berbuntut, Mang Haji. Berbuntut. Jadi kalau di ibarat mah kayak kerak mungkin ya. Mungkin ya, cuma kan jongkok gitu ya. Saya kurang jongkok. Bentuk seperti apa sih? Jadi buntutan, kelihatan buntutnya gimana? Kelihatan buntutnya kan saya ngelihat ke bawah. Oh, gitu bentar. Jadi buntutnya teh luar lewor. Kalau di rumah saya ke Cijengkol gitu, dari rumah saya namanya ada sebuah blok namanya Cijengkol. Itu kira-kira 200-300 meter. Tapi dia bulak belok. Bayangin buntutnya kayaknya 500 meteran. Iya. Udah gitu, saya langsung ngeliat ke atas. Ternyata matanya gede banget. Oh, berarti kan gini. Oh, menghadap ke sini berarti ya? Iya. Iya. Ini pantatnya ke sini nih, bujur. Jadi mata. Nah, mata saya ngeliat dia gini nih. Gede banget matanya. Ada matanya? Iya, dibuletin segede gini lah barangkali. Matanya? Iya, seperti bulan 2. Seperti bulan 2, iya. Burung. Lain burung henteu bulan maksudnya bulan nah gitu. Iya, redup gitu lah. Redup bulan banget persis seperti bulan gitu. Nah,
Dua. Karena iya dua. Karena matanya terang, terus kemudian di belakangnya itu adalah langit. Langit. Iya langit. Langit bener alam, gitu. alam. Iya. Oh, gitu. Jadi saya bisa ngelihat rancung bulunya itu loh. Ininya. Iya. Jadi di telinganya ini ada bulu. Oh, gitu, gitu. rancung gitu tuh. Rancung. Nah, kalau ininya saya enggak ngeliat juga. Cuma telinganya kelihatan ya. Telinganya aja. Bulunya itu matanya kalau bulat, jabringnya. matanya bulat, tapi nggak seperti di dongeng. Kalau di dongeng kan merah tuh. Iya. Ini mah enggak, matanya seperti bulan. Gitu. Mungkin jin baik juga. Mungkin ya. Kan begitu. Nah, terus kan Amang plek gitu masuk ke sini. Itu Bapak yang lagi mainin itu gimana? Ya saya nggak tahu. Saya Nggak nggak tahu. tahu. Enggak. Nggak lihat, Amang nggak lihat. Gitu? Udah nggak ngeh. Oh. Ketika sudah menatap mata, saya fokus ke matanya. Oh, dilihat mata terus. Iya. Saya nggak ngeh lagi tuh. Teriak-teriak nggak? Gimana? Enggak. Nggak teriak-teriak. Enggak, asik aja ngeliat dia. Oh, asik lihat. Benar-benar nggak ngeh. Makanya kalau saya memahami soal anak kecil itu tadi, misalnya Darel. katakanlah misalnya diambil seperti saya Darel. diambil pada Darel pada waktu sekarang, mungkin saja dia sekarang lagi di atas misalnya. Saya sih begitu aja pemikirannya karena Amang juga itu di dapur tapi bisa menerobos ininya, posisinya bisa menembus ini ya. Nerobos, iya. Tanpa Di ada batas ruang. Nggak ada ruang, batas ruang. Nggak ada. Nih. Gitu. Nah kemudian kan lingkungan saya sudah tidak merhatikan lagi. Apakah ada yang nyari? Apakah gimana saya nggak tahu. Fokus aja lihat. Fokus saya lihat dia. Gitu. Nah kemudian mungkin kira-kira ada 10 menit atau setengah jam lamanya. Setengah jaman. Akhirnya kita disimpan lagi tuh. Simpen ke atas udah kelambu. digini. Jadi kira hadapin lagi. Diturunin ke atas kelambu. Ke atas kelambu. Ke atas kelambu. Kelambu apa? Tempat tidur pan baheula mah aya make kelambu. Oh iya, berarti nggak di dapur lagi posisinya. Enggak di dapur lagi. Jadi dia udah bisa nembus aja rumah ini. Tembus aja. Iya. Makanya kemudian saya terusin ceritanya si anak kecil yang sekarang hilang. Mungkin saja itu anak disimpan di mana gitu. Nah, ini fenomena seperti ini kan di sebagian masyarakat kan ada yang menjual jangan percaya, gitu kan? Nggak boleh itu, kalau percaya tahayul. Nanti kesananya lahirnya musyrik. Karena percaya sama hal-hal kayak gitu. Gitu. Tapi ini faktanya. Nah, gitu. Tad, gimana nih pandangan Ustadz?